Minggu lalu Deddy Corbuzier dengan mengejutkan menyatakan dirinya mundur dari dunia sulap yang membesarkan namanya. Ini mengejutkan semua orang. Seperti halnya mengejutkannya Chika Jessica dan Deddy Corbuzier katanya sekarang lagi dekat dan ada Bapak Indro Warkop yang ikut mendekatkan mereka. Ini benar nggak sih? Banyak orang mengatakan katanya, ini settingan buat sesuatu. Ntar Deddy Corbuziernya ngetawain gue lagi. Udah, ini dia Deddy Corbuzier. Mengejutkan dan menyontak publik datang dari pesulap Deddy Corbuzier. Setelah bertahun-tahun lamanya menekuni profesi sebagai pesulap, hari Minggu kemarin Deddy mengumumkan bahwa ia akan berhenti menjadi pesulap. Beberapa alasan kemudian terlontar dari mulut Deddy terkait dirinya sudah sangat yakin dan mantap untuk tak lagi menjadi pesulap. Padahal sejatinya dari profesi itulah nama Deddy menjadi besar di panggung hiburan tanah air. Ibarat seperti kata pepatah kacang lupa akan kulitnya, apakah Deddy kini telah menjadi orang yang lupa dengan karir yang telah membesarkan namanya tersebut? Mengatakan stop, artinya saya benar-benar stop. Tapi saya menulis di sana bahwa soon artinya segera. Nah, ini yang takutnya banyak orang-orang yang salah tangkap. Karena saya akan melakukan satu lagi acara gitu. Jadi saya akan melakukan satu acara besar lagi. Setelah itu saya stop, benar-benar cut dari dunia sulap. Akan tetapi saya mengatakan saya stop secara komersial atau stop secara bisnis, yang artinya adalah saya tidak melakukan sulap lagi atau mentalis atau apapun itulah ya, secara bisnis. Kalau misalnya saya tiba-tiba main di YouTube atau main di Instagram atau ya itu ya nggak mungkin saya bisa hilangin karena saya hobi gitu kan. Sama aja lah kalau penyanyi tiba-tiba karaoke yang nggak mungkin bisa dihilangkan gitu. Tapi secara komersial mungkin nanti di bulan Agustus Anda akan melihat saya bermain sulap untuk terakhir kalinya selamanya. Ada beberapa hal yang membuat saya memutuskan untuk berhenti gitu. Yang pertama, saya bicara dengan salah satu sahabat saya di luar negeri yang berhenti juga gitu, yang berhenti di malam hari itu. Yang kedua, ada beberapa pembicaraan saya dengan Aska yang saya harus keluar kota. Terus dia nanya sama saya ngapain, saya bilang saya ada show, ada kerjaan. Terus Askanya bilang, kenapa harus keluar kota? Saya bilang ya kerja, ya show gitu, cari uang gitu. Memang selama habis saya cerai, setelah saya cerai, saya jarang sekali ngambil off air luar kota karena ninggalin Aska sendirian sedikit sulit untuk ninggalin Aska sendirian gitu. Jadi saya memang sudah memotong acara tuh udah banyak banget dari dulu. Itu yang alasan pertamanya Aska pasti. Presiden Deddy saat mengumumkan dirinya ingin berhenti menjadi pesulap. Lalu sejak kapankah sebenarnya keinginan untuk berhenti menjadi pesulap itu muncul dan membayang-bayangi pikiran Deddy? Saya sudah selama 1 tahun memikirkan untuk berhentinya, dan rencananya adalah saya tuh mau berhentinya tahun depan. Jadi ketika nanti di bulan Januari, bulan Desember kan biasanya Natal tuh ada banyak acara, itu terakhir, terus tahun depannya saya stop. Orang yang memiliki bakat serta talenta bermain sulap, keputusan berhenti tersebut bagi Deddy tentu saja sangat berat sekali ia rasakan. Apalagi Deddy tak menampik bahwa dengan berhenti menjadi pesulap, dirinya akan kekurangan pemasukan dan pendapatan terbesar yang selama ini ia peroleh dari bermain sulap. Ditanya berat, tidak berat, karena jujur saja pendapatan terbesar itu adalah dari off air. Jadi kalau Anda tahu pendapatan terbesar seorang seniman gitu ya, atau saya sebagai seorang magician adalah dari off air. Jadi kalau ditanya berat apa enggak, secara income akan berat karena memang pendapatan terbesarnya dari sana. Umumkan ingin berhenti menjadi pesulap, Deddy yang baru-baru ini sedang gencar dikabarkan sedang menjalin hubungan spesial dengan Chika Jessica, sekaligus juga menggelontorkan klarifikasi terkait beredarnya kabar itu. Menurut Deddy, sejauh ini ia dan Chika memang sedang saling menjajaki sebuah hubungan. Namun seperti apa hubungan itu? Deddy menandaskan bahwa di antara ia dan Chika, ada seseorang yang meminta dirinya untuk menjaga hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Apakah saya ada hubungan dengan Chika? Ada. Hubungannya apa? Apakah ini sensasi? Bukan. Oke. Nah,
hubungannya seperti apa, ini saya harus ngomong dengan teman-teman wartawan, dengan media, dan semuanya. Saya tidak bisa cerita lebih panjang tentang hubungan saya. Kenapa? Ini baru saya buka sekarang, karena saya kemarin baru saja dimarahin sama satu orang yang saya tuakan, yang saya hargai, yang saya anggap sebagai ayah saya, dan cikanya juga kena. Dan orang ini meminta saya untuk tidak lagi mengupload atau melakukan hal-hal tersebut, karena dialah yang mengenalkan saya pada Cika, dan dialah yang minta saya untuk menjaga Cika. Bilang sensasi dan sebagainya. Kayaknya mereka, wah nih sensasi nih, kayak Bella Sophie nih, gini ya. Emang yakin gue butuh sensasi gitu? Come on lah, berpikirlah gitu. Nah, jadi kalau ditanya ini sensasi bukan, oh ini lebih dari sensasi. Ini lebih dari sensasi. Ini saya tegaskan bahwa ini bukan sebuah sensasi. Kalau Anda bilang sensasi, ini lebih dari sensasi. Ini adalah hal yang tidak pernah Anda bayangkan. Tentang siapa orang ketiga yang ada di antara Didi dan Cika, Didi pun secara terbuka menjelaskan jika orang ketiga itu tak lain ialah komedian senior Indro Warkop. Om Indro juga ngomong, kalau misalnya ada pertanyaan dan apa, silahkan tanya ke Om Indro-nya sendiri, karena Om Indro juga akan terbuka tentang hubungan saya, tapi saya tidak mau melangkahi dia, karena saya menghargai Om Indro banget, dan Om Indro udah minta saya untuk kalau misalnya ada yang bertanya atau apa, tanya ke saya. Karena mungkin Om Indro agak sedih ketika melihat banyaknya haters di Instagram yang Cika tuh nggak pernah marah. Tiba-tiba dia marah, dia ini, dia itu karena apa ya, dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang nggak pantas lah, dibilang apalah, terus dia jadi marah. Dan Om Indro kemarin nelfon saya, dia mengatakan bahwa kamu tuh tugasnya jaga dia. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa, hubungan kalian seperti apa, saya yang menjawab. Dan Om Indro tahu saya akan ketemu dengan teman-teman wartawan, dan Om Indro mengatakan bahwa saya yang mempertemukan, saya yang kenalin kamu, dan saya minta kamu untuk jaga. Jadi bukan tugas kamu untuk bicara. Silakan teman-teman, kalau mau tahu lebih banyak, langsung Om Indro-nya aja, karena saya juga nggak berani untuk bicara terlalu banyak. Saya takut sama dia soalnya. Ya. Memang kalau berbicara mengenai perasaan, apalagi perasaan cinta, it's like magic. Itu seperti magic itu. Tapi mudah-mudahan ini bukan sekedar trik juga ya. Dan kita tunggu saja deh bagaimana cerita keselanjutannya, dan kita baru tahu, oh itu. Kita tunggu deh Om Deddy ya. Selanjutnya misalkan ada Amel Carla yang berulang tahun. Ayo tebak. Amel Carla, si poni itu sekarang umurnya berapa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi.